Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi UAS aplikasi manajemen terpadu, yaitu yang berjudul 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur, persediaan siklus penjualan, dan juga laporan penjualan dari studi kasus PT Bulan Sabit. Sebelum itu, persilahkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gita Karisma Effendi dengan NPM 190-120-1004, kelas aplikasi manajemen terpadu D, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur. Pertama-tama, di sini ada persoalan yang akan saya bahas di video ini, yaitu yang meliputi 3 bulan lalu, PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman atau F&B telah melakukan ekspansi bisnis ketiga pulau besar di Indonesia, yaitu yang pertama ada Sumatera, yang kedua ada Kalimantan, dan yang ketiga ada Sulawesi. Masing-masing cabang dipimpin oleh seorang general manager. General manager masing-masing dari kantor cabang tersebut diminta untuk memenuhi laporan perkembangan yang terjadi selama 3 bulan sejak perusahaan cabang tersebut berdiri. Posisikan diri saudara sebagai general manager yang telah memimpin perusahaan cabang selama 3 bulan terakhir dan buatlah serta berilah penjelasan mengenai yang pertama ada 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur, yang kedua ada manajemen persediaan minimal 20 barang, yang ketiga ada siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai atau kredit, lalu yang terakhir ada pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan di poin 1-3. Nah, selanjutnya ada 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur yang terdiri dari yang pertama ada proses. Proses berkaitan dengan rancangan sistem produksi fisik. Dalam sebuah proses mencakup pilihan teknologi, tata letak fasilitas, analisis alur proses, lokasi fasilitas, perimbangan lini, pengendalian proses, dan juga analisis transportasi. Lalu yang kedua ada kapasitas. Kapasitas berkaitan dengan penentuan tingkat output optimal bagi organisasi atau tidak terlalu banyak dan juga tidak terlampau sedikitnya. Kapasitas meliputi peramalan, perencanaan fasilitas, perencanaan agregat, penjadwalan, perencanaan kapasitas, dan juga analisis antrian. Lalu yang ketiga ada persediaan. Persediaan mencangkut pengelolaan tingkat bahan mentah, proses pengerjaan, dan barang jadi. Persediaan mencakup apa yang perlu dipesan, kapan dipesan, seberapa banyak pesanannya, dan penanganan bahan-bahannya. Lalu yang keempat ada angkatan kerja. Keputusan angkatan kerja berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja terampil, tidak terampil, dan juga manajerial. Berbagai keputusan spesifiknya meliputi rancangan kerja, pengukuran kerja, pengayaan kerja, standar kerja, dan juga teknik-teknik motivasi. Lalu yang terakhir ada kualitas. Keputusan kualitas bertujuan untuk memastikan bahwa barang dan jasa berkualitas tinggilah yang diproduksi. Keputusan-keputusan spesifiknya meliputi pengendalian atau kontrol kualitas, penentuan sampel, pengujian, penjaminan kualitas, dan juga pengendalian biaya. Kemudian, di pembahasan ini pula saya memakai aplikasi untuk menyempurnakan hasil kerja saya. Aplikasi yang saya pakai yaitu aplikasi IPOS 5 dengan edisi profesional. Step pertama, di sini silakan untuk membuka aplikasi IPOS 5. Setelah aplikasi sudah tertera seperti ini, silakan klik buat database. Lalu silakan isi nama database-nya. Di sini saya mengisinya dengan PT Bulan Sabit. Lalu silakan klik simpan. Di step kedua, di sini Anda akan disuruh untuk mengisi user dan password. Lalu klik masuk. Kemudian akan muncul laman seperti ini yang akan diinstruksikan untuk mengisi kode kantor pusat dan nama kantornya. Saya mengisinya dengan kode kantor yaitu pusat dan nama kantor PT Bulan Sabit. Lalu silakan klik lanjut. Setelah klik lanjut akan muncul perintah untuk mengisi data perusahaan Anda serta dengan periodenya. Setelah itu klik selesai. Di step ketiga, setelah Anda memasuki aplikasi IPOS ini, silakan klik daftar item untuk menginput detail data dari perusahaan Anda. Di sini saya menginput sebanyak 20 data barang yang akan saya jual di perusahaan saya. Kemudian, klik daftar item baru untuk menginput data barangnya.
Sebelum mengisi, Anda akan disuruh untuk mengisi data umum yang terdiri dari seperti yang ada di slide ini. Pada step keempat ini, setelah mengisi data umum, selanjutnya mengisi satuan dan harga jual. Di sini saya isi dengan satuan per pieces dan harga jual sesuai dengan harga barang saya. Selanjutnya, klik simpan, dan setelah itu klik input item data baru kosong. Nah, setelah itu bisa Anda lanjutkan dengan memakai cara yang sama untuk menginput detail data barang seperti saya ini hingga 20 barang. Di step kelima, kita memasuki ke tahap penjualan. Silahkan klik penjualan, lalu daftar penjualan, kemudian klik tanda yang telah saya beri tanda panah. Kemudian, silakan input data kode barang, sistem pembayaran kredit atau non-kredit atau yang disebut dengan tunai, lalu pilih juga pada grup pelanggan yaitu general, kemudian klik simpan. Di step ke-6 ini, silakan ulangi step-step yang sama untuk menginput data pelanggan seperti saya mengisi hingga berjumlah 20 pelanggan. Kemudian, memasuki ke tahap pembayaran penjualan menggunakan metode pembayaran kredit dan tunai atau non-kredit. Silahkan klik sesuai dengan yang sudah saya beri tanda panah. Setelah data diinput, akan muncul laman seperti ini, dan di sini pembayaran dilakukan secara kredit. Silahkan isi tanggal jatuh tempo dan juga keterangannya. Setelah itu klik simpan. Di step ke-7, setelah di step tadi, klik simpan akan muncul laman seperti ini dengan metode pembayaran kredit. Lalu klik simpan. Kemudian, ulangi step yang sama. Hal yang membedakan di sini, dalam metode pembayaran tunai tidak ada tanggal jatuh tempo dan menulis ulang nominal yang akan dibayarkan. Serta cukup dengan mengisi keterangan seperti ini, yaitu tunai. Lalu klik simpan dan akan muncul seperti ini untuk penjualan tunai. Lalu klik simpan kembali. Berikut merupakan contoh dari penjualan kredit. Serta berikut merupakan contoh dari penjualan tunai atau non-kredit. Nah, di step ke-8 atau di step terakhir ini, yaitu kita akan melihat data laporan hasil penjualan laba rugi. Silakan klik laporan, lalu klik keuangan dan juga klik laba rugi. Kemudian, silakan isi periode. Di sini saya mengisinya dengan periode pada bulan Desember pada tahun 2021. Kemudian klik cetak. Nah, setelah klik cetak tadi, berikut merupakan laporan hasil penjualan laba rugi pada PT Bulan Sabit dengan periode yang sudah ditetapkan. Sekian penjelasan mengenai tahapan fungsi manajemen manufaktur beserta panduan aplikasi dan juga laporan penjualan ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.